Nabi katakan, jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Sekarang, apakah masih berlaku demikian? Jangan berikan jabatan kepada meminta, berikan jabatan kepada orang yang tidak meminta. Ternyata sekarang kacau. Maka dalam literatur ilmu kepemimpinan di Aceh ada namanya kitab suci, Tajul Muluk namanya. Tajul Muluk itu secara harfiah artinya mahkota para raja. Itu dipelajari tentang ilmu tabiat. Maka ada banyak kasus terkait dengan kondisi tersebut. Jadi sekarang ini bukan lagi zamannya untuk tidak meminta jabatan. Memang ada petunjuk dari Rasulullah, jangan engkau berikan jabatan kepada orang yang meminta. Jadi ada sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Beliau ini sebenarnya adalah kepala suku. Ketika memeluk Islam, Rasulullah tidak pernah berikan kepada beliau amanah sebuah jabatan sampai beliau datang menemui Nabi untuk meminta jabatan. Nabi katakan, jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Nah, sekarang apakah masih berlaku demikian? Jangan berikan jabatan kepada meminta, berikan jabatan kepada orang yang tidak meminta. Ternyata sekarang kacau. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Di masa lalu, seorang pada jabatan pemimpin seperti Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, saat menentukan seseorang sebagai pejabat, mereka mempunyai ilmu. Maka ada ilmu firasat namanya. Dipelajari gerak-geriknya, kemudian diteliti kehidupannya, lalu ambil kesimpulan ini cocok untuk bahagian fulan. Seperti Umar bin Khattab, beliau tidak pernah lelang jabatan dan tidak pernah berikan jabatan kepada yang meminta, tapi beliau tahu kepada siapa jabatan harus diberi. Termasuklah dalam sejarah yang sangat populer itu tentang Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Beliau panggil, ditunjuk untuk menjadi gubernur di provinsi Homs di Suriah sekarang. Sa'id bin Amir menolak, dimaki oleh Sayyidina Umar. Wa yakakum, celaka kalian, kalian bebankan amanah berat ini di atas pundakku, tapi kalian tidak mau membantu saya. Maka terpaksa diterima, dan ternyata beliau mampu melaksanakan. Nah sekarang di zaman ini pemimpin-pemimpin tidak lagi dipersiapkan. Mohon maaf saja, kalau kita teliti sejarah, kita nonton film-film sejarah tentang para raja bangsawan, calon raja itu dipersiapkan mulai dari baru lahir, interaksinya, cara berbicara, cara makan, cara berpakaian, ketika bertemu dengan orang, cara untuk menilai, itu ada. Maka dalam literatur ilmu kepemimpinan di Aceh ada namanya kitab suci, Tajul Muluk namanya. Tajul Muluk itu secara harfiah artinya mahkota para raja. Itu dipelajari tentang ilmu tabiat. Artinya seorang yang akan jadi pemimpin seperti raja mesti menguasai ilmu-ilmu dalam Tajul Muluk itu agar tidak salah menentukan jabatan. Nah sekarang menjadi bermasalah, pemimpin itu tidak dipersiapkan. Kalau dulu masih ada kaderisasi dari partai, dan partainya hanya 3, ada Golkar, P3 dengan PDI, tapi nggak ada P di ujungnya, PDI saja. Dipersiapkan, ada kaderisasi. Jadi sebelum naik ke atas ada tahapan-tahapan yang harus dia lewati. Nah sekarang tidak demikian. Siapa yang punya uang, ingin jadi apapun, tinggal bayar, langsung dicalonkan, naik. Tidak ada kaderisasi ini. Nah, timbullah masalah. Kalaulah tetap berpegang pada standar, jangan memberi jabatan kepada yang meminta. Sekarang pemimpin itu tidak tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Akhirnya karena dia berpegang pada prinsip ini, diberikanlah kepada orang yang tidak meminta. Padahal yang tidak meminta ini tidak meminta karena tidak mampu. Untuk jalan program, ditambah lagi dengan aturan-aturan, salah nanti menjalankan APBN dan APBA, masuk penjara. Saya minta penyakitnya. Nah, maka akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang saking teliti untuk menyelamatkan diri dari pelanggaran hukum. Akhirnya masyarakat tidak terselamatkan dari kemiskinan. Anggaran ada tapi tidak berani dipakai, tidak berani melanggar kebijakan karena nanti takut dipidana. Ini menjadi masalah. Ya. Lalu diberikan kepada orang yang meminta juga belum tentu betul. Inilah menjadi persoalan kita sekarang. Banyak orang duduk pada jabatan sebenarnya tidak punya kemampuan. Latar belakang ilmu saja itu tidak linear. Ilmunya tidak linear. Bayangkan ada camat latar belakangnya ilmu pertanian.
Seharusnya camat itu kan ilmu administrasi pemerintahan ataupun ilmu sosial misalnya. Tapi ini dari pertanian. Mohon maaf kalau kita lihat pada pemimpin di Indonesia itu yang belajar ilmu kepemimpinan itu sebenarnya hanya Amin Rais, S3 ilmu politik di Amerika. Tapi ternyata Amin Rais tidak pernah jadi pemimpin, bahkan jadi kecil pun tidak. Hanya di politik saja. Ini contoh sederhana. Maka ada banyak kasus terkait dengan kondisi tersebut. Jadi sekarang ini bukan lagi zamannya untuk tidak meminta jabatan. Sekarang zaman keterbukaan, setiap orang harus jujur dan bertanggung jawab atas kemampuannya. Maka dalam sejarah, ketika Nabi Yusuf merasa mampu untuk menjadi menteri bendahara negara, belum minta kepada raja, ij'alni ala khazainil ard, jadikan saya untuk menjaga gudang tanah, gudang harta. Kenapa? Karena beliau merasa mampu. Maka di zaman sekarang, orang yang punya kemampuan di bidang pemerintahan ataupun administrasi pada dinas tertentu, dia wajib menunjukkan diri dan meminta. Wajib, bahwa tidak dipilih itu persoalan kehendak Allah Ta'ala. Tapi bila dia punya kemampuan, tidak menonjolkan diri, lalu duduklah pada jabatan tersebut orang-orang yang tidak mampu, maka dia ikut berdosa. Tapi bila dia sudah ajukan diri, Pak, saya mampu di bidang ini, tidak dipilih orang lain, dia sudah selamat dari dosa. Maka orang yang mampu wajib mencalonkan diri. Contoh yang kedua, tahun 91, saya masih kelas 2 SMP, terjadi pemilihan kepala desa di kampung saya, di Aceh Selatan. Kakek saya itu bukan politisi sama sekali. Tapi ketika calon kecil yang maju hanya satu orang saja, anak muda dan hobi tunang layang tunang. Sedangkan kampung tersebut adalah pagar bagi sebuah pesantren tempat produksi para ulama, Dayah Darussalam Labuan Haji. Akhirnya kakek saya merasa terpanggil karena tidak ada yang mau untuk mendampinginya. Beliau bukan politisi. Tujuan beliau hanya untuk naik saja, mengalahkan anak muda ini, nanti persiapkan kader yang mampu untuk memimpin kampung tersebut. Naik, terpilih jadi kecil dengan suara yang jauh sekali timpangnya. Beliau angkat seorang sekdes, Sekgam waktu itu, sekretaris kampung. Setelah 1 tahun berjalan, beliau ajarkan prinsip administrasi pemerintahan. Beliau mencari cara untuk bisa turun dari jabatan kecil dan menaikkan sekdes ini. Beliau punya alasan, mengantarkan saya mengaji ke Jakarta 1,5 tahun sampai beliau dilepaskan dari jabatannya dan dilantik sekdesnya ini. Maka orang yang mampu wajib untuk ikut bertarung, bahwa tidak dipercaya itu sudah selesai dari kewajiban pada Allah Ta'ala. Persoalan yang kedua, kapan seorang pejabat itu harus berhenti? Yang pertama tentu saja ketika berakhir masa jabatan. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia melihat bahwa ada orang lain yang lebih mampu dan positif bahwa orang itu akan berada pada jabatan tersebut. Makanya dulu di Banda Aceh, ketika yang jadi sekdanya Ampundin, Pak T. Saifuddin, beliau itu sudah lama sekali ingin mengundurkan diri karena beliau ingin minat khuruj ke India dan lain sebagainya. Saya katakan, Pak, jangan, karena selama Anda berada di balai kota ini sebagai sekda, yang saya perhatikan, Banda Aceh itu WTP setiap tahun, wajar tanpa pengecualian laporan keuangannya. Kenapa? Karena beliau tempatkan pada bahagian keuangan di PKAD orang-orang yang seide dengan beliau, yang sering furud malam Jumat ke Cotguh. Mamanya orang kaya ajak Cotguh malam Jumatnya, nanti tinggal di Kupeng. Jadi beliau perhatikan orang-orang yang demikian, dipercaya. Waktu itu ada Akhi Mahirul di sana. Yang kedua, saya katakan, beliau itu tidak berorientasi tentang kemaslahatan pribadi. Maka saya berseluruh ke beliau, kenapa saya senang datang ke kantor wali kota ini, ke balai kota? Karena tidak ada kantor lain yang mobil saya lebih bagus dari mobil pejabatnya kecuali di balai kota. Karena sekda saja masih pakai mobil Toyota Corolla Altis tipe J tahun 2004. Ukuran jendelanya itu masih pakai engkol. Saya sudah pakai Toyota Altis, Toyota Vios, agak pakai dengan ketawa beliau. Jadi karena sekdanya pakai Corolla Altis tipe J, kepala dinas hanya mampu pakai Innova saja. Jadi ini contoh sederhana. Beliau ingin mundur, saya katakan jangan, Pak, selama masih ada waktu bertahan. Apa kata beliau? Ustaz, mungkin ada orang lain yang lebih baik dari saya. Kata beliau, mungkin ada orang lain yang lebih baik dari saya. Saya katakan saya belum tahu, tapi yang saya tahu Anda yang terbaik sekarang.
Nah, tapi alhamdulillah setelah beliau berhenti ada pengganti beliau yang seangkatan, yang sama level lah dengan beliau, ada Pak Bahagia sekarang. Alhamdulillah orangnya juga sederhana dan rajin ibadah. Maka baru boleh mundur sebelum waktunya apabila kemungkinan besar penggantinya lebih baik atau minimal yang setimpal. Bila tidak, bila kemungkinan rusak, maka dia tetap bertanggung jawab. Tapi bila berhenti habis masa diganti dengan yang lain, apa boleh buat? Itu kondisinya. Terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo